Indonesia adalah sebuah negeri kepulauan yang terhampar indah di garis khatulistiwa. Dari Sabang hingga Merauke, alamnya memancarkan keajaiban yang tiada tanding. Gunung-gunung menjulang tinggi, hutan lebat yang menjadi rumah bagi ribuan spesies, hingga lautan luas yang menyimpan kehidupan bawah air yang menakjubkan. Inilah Indonesia, surga dunia yang nyata. Namun, alam ini membutuhkan perlindungan. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan aktivitas manusia yang tidak bijak mengancam keindahan dan keberlanjutan alam kita. Kini, saatnya kita semua bergerak bersama-sama menjaga anugerah yang telah Tuhan berikan. Dari generasi ke generasi, tanggung jawab ini harus tetap dijaga, karena melindungi alam bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depan anak-anak kita, dan masa depan bumi kita ini. Pengertian dari etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup adalah paradigma moral yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Etika lingkungan hidup merupakan bagian etika terapan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap manusia dengan lingkungannya. Dengan adanya etika lingkungan hidup, kita bisa mengimbangi hak-hak dan kewajiban dari manusia dan lingkungannya. Tidak hanya itu saja, dengan adanya etika lingkungan hidup, kita membatasi perilaku kita untuk menjaga kelestarian di sekitar lingkungan kita itu sendiri. Nah, tujuan dari lingkungan hidup, etika lingkungan hidupnya apa sih? Nah, kalau kalian mau tahu itu tujuannya itu yang pertama untuk menjaga kebersihan sumber daya alam. Kita sumber daya alam itu bersih, terjaga, maka lingkungan itu akan selalu terjaga. Dan disinilah pentingnya etika lingkungan hidup agar kita mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi, agar kita selalu dapat menjaga lingkungan hidup agar selalu terjaga. Maka hubungan manusia dengan alam itu akan memiliki hubungan yang harmonis. Implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah tahap awal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, memisahkan sampah organik dan organik, serta mengolah bahan-bahan seperti kertas, plastik untuk menjadi barang yang baru. Yang kedua yaitu menanam pohon. Kegiatan penanaman pohon yang berkontribusi dengan meningkatkan kualitas udara, contohnya mengikuti kegiatan-kegiatan program di sekitar lingkungan untuk menanam pohon. Yang ketiga yaitu konversi energi, mengurangi konsumsi daya energi yang berlebihan, di mana ini bisa mengakibatkan kerusakan atau konslet. Contohnya menggunakan lampu LED hemat daya dan mematikan listrik yang tidak digunakan. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan nggak saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Iya. Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar
agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir kau bilang. Hei kalian, kok buang sampah sembarangan sih? Kan di luar ada tempat pembuangan sampah. Kalian bisa buang sampah di sana. Apa sih, Ke? So asik kali, Ke. Apa sih, Ke? Baru datang aja sok belagu banget. Eyang! Ayo. Nah, kan ngomong gini, apa nih? Bapak cerita, apa nih? Gini Jun, teman kelas kita pada buang sampah sembarangan. Kan udah tahu di depan udah ada bak sampah. Kenapa mereka masih buang sampah sembarangan di kelas? Dan mereka nih kayak nggak mikir apa tentang kayak gimana buat melindungi kebersihan atau nggak kayak ya itu dah. Nah, gini ya, kan lingkungan hidup itu kan berasal dari diri sendiri. Nah, tentu kita harus punya namanya etika lingkungan hidup. Nah, mungkin beberapa teman kita nih belum mempunyai yang namanya kesadaran tentang mengenai etika lingkungan hidup itu sendiri. Nah, jadi saranku ya, kamu itu buat semacam tulisan itu mengenai jagalah kebersihan lingkungan. Supaya apa? Supaya masyarakat dan khususnya mahasiswa UNS itu tersadarkan tentang adanya etika lingkungan hidup itu sendiri. Oh, oke. Gimana ya? Apa kayak ini bagus? Bagus. Oke. Jadi dicoba ya. Semoga ideku berhasil ya. Sip. Thank you, John. Oke, aku pamit ke kelas dulu ya. Iya, hati-hati John. Yuk.
Biarin juga kan ada yang bersihin. Tuh ada tulisannya, kan kita juga harus beretika untuk buang sampah. Oh,